serta dengan Bapa kami kerjakan perkara yang besar, bahwa serta dengan Bapa kami hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Bapa, bahwa serta dengan Bapa kami kerjakan perkara yang besar, bahwa serta dengan Bapa kami hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Bapa, pekerjaan besar terjadi beserta dengan Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan dalam doa malam ini, baik ketika kami terus menyembah, memuji Tuhan, maupun kami merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami percaya kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani yang menjadi pertanyaan Anda, kirimkanlah kepada kami. Kalau kami bisa menjawab, maka kami akan mencoba menjawabnya melalui doa malam. Jadi pertanyaan Anda akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, tapi sekarang ini belum ada pertanyaan yang masuk. Karena itu doa malam juga seringkali didedikasikan untuk mencermati apa yang terjadi di zaman ini, Saudara ya. Atau apa yang kita hadapi lah sekarang. Kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang perlu direnungkan dari sisi firman Tuhan, yang perlu dicari kunci-kunci kemenangan darinya menjadi pelajaran. Nah, karena itu doa malam ini seharusnya selalu up to date. Itu yang dimaksudkan semacam itu. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan, judulnya Hidup Memang Tidak Usah Susah. Hidup memang tidak usah susah. Benarkah hidup itu memang tidak usah susah? Nah, mari kita memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 34, firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nah, ini ucapan Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, dalam khotbah di bukit. Salah satu hal yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus yang dikenal dengan rangkaian khotbah panjang yang disebut di dalam kitab-kitab Injil itu khotbah di bukit. Jadi di sini dinyatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Nah, ini firman Tuhan yang mengatakan tidak usah susah, tapi tidak mudah untuk dicerna, bahkan untuk dihidupi, mungkin begitu ya saudara ya. Masa manusia tidak boleh susah? Manusia kan tidak luput dari kesusahan, saudara. Ya. Dan kadang-kadang kesusahan itu menimpa mendadak. Ya. Jadi ini kita berbicara tentang manajemen susah sekarang ini. Karena firman Tuhan berbicara seperti itu. Jadi kalau kita memikirkan tentang kesusahan sekarang, kesusahan itu bisa terjadi karena banyak hal. Banyak hal, karena tekanan, karena kesehatan, karena pekerjaan, karena keluarga, karena usaha, karena banyak hal. Ya. Jadi tekanan itu jelas menimbulkan kesusahan, keprihatinan seperti itu. Kesehatan, kalau kesehatan terganggu bisa susah. Pekerjaan terganggu atau bahkan terancam kehilangan pekerjaan misalnya susah. Atau sudah kehilangan pekerjaan itu sendiri susah. Atau keluarga, wah kalau keluarga itu yang bisa membuat susah itu banyak itu saudara ya. Anak sakit aja sudah susah ya, mencari biaya untuk kuliah, perjuangan ya, menghidupi keluarga. Lalu bidang usaha juga kalau usaha terganggu susah ya. Ekonomi, nah bidang ekonomi ini yang juga rupanya banyak menimbulkan kesusahan. Nah, tapi di sini firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jangan kamu khawatir. Jadi kita tidak boleh susah oleh firman Tuhan ini. Sekarang kalau kita pikir-pikir sebagai orang beriman. Nah, sekali lagi saya berbicara sebagai orang beriman. Karena orang beriman itu cara berpikirnya harus berbeda dengan orang yang tidak beriman, saudara ya. Tidak semua orang yang beragama beriman. Nah, ada orang yang memiliki keyakinan tertentu tetapi imannya goyah kan bisa. Jadi yang kita bicarakan ini, mari kita memiliki iman yang teguh, amin ya. Memiliki percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan itu peduli terhadap kita, dan doa-doa kita itu juga sampai kepada Tuhan, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, nah kan seperti itu. Nah ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh kadar iman kita. Ada yang disebut kadar iman loh saudara, karena iman itu ada ukurannya ya, kan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, nah, berarti kan percaya itu ada ukurannya. Ada iman yang hanya sebesar biji sesawi, tapi ada iman yang sebesar batu, sebesar gajah, ya itu. Jadi iman itu ada ukurannya. Nah, ukuran iman itulah yang akan menentukan hidup seseorang dari sisi hidup keimanannya tentu saja. Kalau orang yang percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, ya makanya orang berani jadi hamba Tuhan. Lu jadi hamba Tuhan itu pergumulan saudara. Hamba Tuhan ya. Coba saudara-saudara yang merenungkan sekarang ini saudara dalam posisi apa? Pegawai ya atau pengusaha, terus ditawari, ayo melayani Tuhan full time, jadi hamba Tuhan, kan mikir. Gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau orang sudah berani jadi hamba Tuhan, itu ya sudah berani percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang yang mengabarkan Injil akan hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah sekarang tinggal
melihat kekuatan toh. Memangnya kalau jadi hamba Tuhan ya kepake atau tidak, berprestasi untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Kalau tidak berprestasi ya ragu-ragu mau jadi hamba Tuhan. Tapi kalau memang yakin itu panggilan Tuhan, jadi hamba Tuhan ya jadi hamba Tuhan. Jadi kita sedang berbicara masalah iman, saudara ya. Nah, iman itu sebetulnya tidak tergantung dari hamba Tuhan atau tidak. Hamba Tuhan yang imannya goyah ya ada, kan begitu. Jadi iman seseorang itu ada ukurannya. Nah, kalau kita berbicara sebagai orang beriman, maka merenungkan soal kesusahan, manajemen susah. Ini tentang manajemen susah. Susah itu tadi bisa datang dari bermacam-macam sebab. Ada jenis kesusahan yang kita memang tidak bisa apa-apa, saudara. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, ada kesulitan-kesulitan yang bisa diatasi dengan uang, ada. Bahkan sakit, kalau punya uang bisa berobat lalu jadi sembuh. Apalagi kesusahan-kesusahan yang ringan ya. Ya, saya sebut ringan itu katakanlah misalnya di rumah beras habis gitu. Ya beras habis kan susah kalau beras habis. Tapi kalau punya duit ya beli toh. Jadi mengatasinya mudah dengan uang lah seperti itu. Atau bahkan kalau tidak punya uang pun bisa berdoa kepada Tuhan untuk minta Tuhan kirim rezeki gitu, dan banyak kesaksian Tuhan kirim rezeki. Atau kasarannya bisa ngutang semacam itu. Ada yang bisa diatasi dengan kekuatan manusia, dengan kuasa manusia. Tapi ada jenis kesusahan yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan manusia. Katakanlah misalnya ditinggal mati keluarga seperti itu. Nah itu mau apa? Mau susah terus? Nah itu loh. Nah ini yang menghadapi hal yang semacam ini, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Memang kalau menghadapi kesusahan yang tidak bisa dihindari semacam ini, kalau misalnya susah terus, memangnya cukup hanya susah terus, kan tidak bisa dihindari, itu harus ditanggung. Nah berarti yang berubah itu bukan keadaannya, yang berubah harus kitanya. Yang setuju katakan amin. Yaitu katakanlah sebagai contoh itu yang paling gampang untuk contoh adalah kalau ditinggal keluarga dipanggil Tuhan. Nah seperti itu. Apakah kemudian mau susah terus? Kalau mau susah terus ya sebetulnya rugi. Hanya menekan diri sendiri kan begitu. Menikmati kesusahannya namanya. Kesusahan kok dinikmati. Ya. Nah sehingga kalau sudah semacam ini, saya sering berkata, makanya saya kadang-kadang mengandung risiko itu kalau disuruh membuat renungan penghiburan di tengah orang yang kehilangan anggota keluarga. Itu kadang-kadang saya melihat keluarga yang bersangkutan sih, saya mencetuskan hal ini. Memang kalau saudara susah terus saudara bisa apa? Ya paling-paling hanya badi susah, hanya akan menikmati kesusahan itu. Jadi kesusahan itu akan menjadi terus-menerus menekan hidup kita. Makanya judul dari renungan ini memang hidup memang tidak usah susah. Karena kalau susah ya hanya susah itu saja yang didapatkan. Kan lebih baik kesusahannya itu dihentikan gitu loh. Nah ini loh maksud saya. Jadi ya sudah terjadi kok. Dan itu tidak bisa dihindari. Susah ya susah, kecewa ya kecewa. Dan makanya saya katakan, wah ini renungan ini tidak mudah ini. Ini gampang diucapkan tetapi menghidupinya perlu perenungan lebih dalam dan kesadaran dan iman, saudara. Iman kepada Tuhan. Seseorang yang beriman kepada Tuhan itu mesti gampang move on, gampang bangkit kembali dari kesusahan. Tapi kalau orang tidak punya iman, pasti kesusahan itu bisa berlarut-larut. Dan bisa apa? Pertanyaannya bisa apa dengan susah itu? Jadi dengan susah yang dipelihara, yang
tidak segera diatasi sampai berhari-hari atau sampai berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun, itu terus bisa apa? Untungnya hanya menikmati kesusahan itu sendiri, saudara. Nah itu loh. Nah makanya ada kesusahan yang tidak bisa dihindari semacam itu. Ada contoh-contoh yang lain tentu saja. Yang namanya kesusahan itu banyak penyebabnya gitu. Tapi yang dicontohkan itu kalau keseripahan ini tadi yang paling saya ingat lah. Nah, kalau orang menghadapi kesusahan yang tidak bisa dihindari itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah pertama putus asa. Putus asa atau bahasa Jawa Tengahnya mupus, ya mupus, putus asa gitu. Saya kenal punya teman dekat, benar-benar teman dekat, ya. Dulu satu pekerjaan. Ini kalau anak-anaknya ikut renungan ini minta maaf ya, saya pakai sebagai contoh tapi saya tidak menyebut nama. Tapi karena ini keluarga dekat dengan saya, ya, anak-anaknya sering ikut renungan juga. Ini teman dekat, waktu dia mau menikah itu yang disuruh membuat konsep surat kepada gereja untuk menikah itu saya, dekat sekali kan. Nah, dan beberapa anaknya menikah itu saya yang ikut membuat renungan di rumahnya, ya pengucapan syukur dan seterusnya. Teman dekat saudara ini. Nah itu hidupnya diberkati, sudah hidup dengan baik, memiliki anak-anak cucu, sekarang ini sudah ya sebaya saya, Kristiani saudara. Nah istrinya pejabat, ya aktivis dan pejabat. Tapi kemudian singkat cerita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama dan akhirnya dipanggil Tuhan. Ketika istrinya dipanggil Tuhan itu suaminya itu jadi putus asa. Nah ini loh saudara, sampai saya menyesal karena anak-anaknya menghubungi saya dan berkata, Pak tolong diberi penghiburan kepada Bapak deh gitu. Bapak itu sekarang enggak punya semangat hidup. Nah itu loh. Waduh. Saya telepon saudara, saya ya kalau ditelepon ya ketawa-ketawa begitu. Tapi anak-anaknya menceritakan, wah bapak itu sudah makan juga sembarangan. Jadi lalu ya ini sudah terjadi sih saya katakan. Ini sebagai pelajaran buat kita rupanya seperti itu. Kalau disebut keteladanan sih bukan, keteladanan itu kan kalau yang baik, kalau ini pelajaran ini. Jadi sudah tidak punya semangat hidup. Dan sebentar kemudian, hanya beberapa bulan, tidak jauh itu, mungkin 2 atau 3 bulan ya seingat saya. Lalu sakit dan dipanggil Tuhan, nah gitu. Nah ini kan tidak perlu ditiru yang semacam ini. Ya. Padahal saya memang berencana untuk menemui, belum sempat menemui, tapi sudah dipanggil Tuhan. Ini pas rame-ramenya pandemi kemarin itu saudara. Wah, jadi begitu bisa orang itu putus asa. Dan kalau orang dalam tekanan yang dihadapi adalah putus asa, itu orang bisa bunuh diri juga loh saudara. Jadi tidak boleh itu putus asa. Nah ini menghadapi susah yang pertama. Lalu ada orang yang bodoh. Jadi susah ya tidak dipikir dan tidak masuk hitungan dalam memori ingatannya. Kenapa? Ya karena dia bodoh. Seperti itu. Jadi orang bodoh itu ya sudah bodoh. Jadi ada, ya saya juga ketemu orang-orang yang semacam itu. Ya karena cara berpikirnya tidak normal. Ya tidak seperti orang pada umumnya ditinggal mati keluarga gitu. Ya sudah mati gitu. Nah, jadi dia tidak memikirkan, tidak perlu susah karena tidak tahu bagaimana susah itu. Nah itu ada manusia yang semacam itu gitu ya, bodoh. Nah jadi kalau itu sudah tidak perlu dibicarakan lebih lanjut, bodoh kok ya. Jadi cara berpikirnya saja juga cuek lah seperti itu ya. Nah kemudian ada orang yang menghadapi susah, imannya kuat, percayanya kuat kepada Tuhan. Nah kalau yang semacam ini biasanya orang mudah move on, mudah bangkit kembali karena punya pegangan ya. Kecenderungannya semacam itu. Walaupun ada juga yang
memiliki kesusahan sampai dalam jangka waktu lama, dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman, tidak punya pegangan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak menganggap Tuhan itu ada, maka orang yang punya iman itu jelas lebih tertolong, relatif lebih mudah bangkit karena dia punya pegangan. Nah, itu jenis yang ketiga. Lalu yang berikutnya, nah ini yang seharusnya kita miliki semacam ini. Mampu mengucap syukur. Kalau mampu mengucap syukur itu mencari berkat dalam kesusahan. Jadi dalam setiap perjuangan atau kesusahan atau sesuatu hal yang terjadi atas kita, itu orang yang mampu mengucap syukur itu bisa berpikir begini, bisa berpikir, ya ini Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Jadi kalau ini sekali lagi saya berbicara di antara umat beriman loh ya. Jadi di antara orang-orang beriman. Ini renungan ini bukan untuk orang yang imannya tidak ada atau imannya kurang. Kalau imannya kurang pasti tidak bisa menerima ini. Ya, apa yang saya sampaikan ini. Ini kita sedang berbicara manajemen susah, manajemen soal kesusahan. Nah, kalau orang yang mampu mengucap syukur, orang itu menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Bapa. Karena firman Tuhan berkata, rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Jadi segala peristiwa di dunia ini terkendali penuh oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang sudah pernah kita pelajari adalah Tuhan itu menjadi sutradaranya dunia. Tuhan itu penguasa yang maha kuasa di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Gitu. Nah, ini kalimat tepatnya memang seizin Tuhan. Kenapa? Karena yang barusan kita renungkan juga, kalau orang yang tidak dilindungi Tuhan, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak berada di pihak Tuhan, orang-orang yang memang hidupnya nekat, itu memang dibiarkan Tuhan saling memusnahkan, seperti itu. Tetapi kalau orang yang di dalam Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan, itu kalau sampai terjadi celaka atau bahkan mati pun, itu Tuhan izinkan menjadi martir. Kalau Tuhan tidak mengizinkan menjadi martir, maka orang yang berada di pihak Tuhan, yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, itu sepanjang isi kitab suci, sepanjang isi firman Tuhan, orangnya dilindungi Tuhan. Sudah toh, kalau itu fakta, itu saudaranya. Nah, makanya mari kita bergantung kepada Tuhan saja. Nah, itu ada 4 tanggapan atas kesusahan yang tadi saya jelaskan itu tadi ya. Nah, tapi dalam konteks ini di kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 34 ini tadi konteksnya sebetulnya tentang ekonomi nih saudara, tentang kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kau makan, kau minum, kau pakai, begitu. Nah, ini ayat-ayat sebelumnya kan Tuhan Yesus menyatakan jangan engkau khawatir tentang apa yang akan kau makan. Burung di udara yang tidak bisa apa-apa, tidak menanam dan tidak bertani, tapi dia bisa makan, dipelihara Bapamu yang di surga. Lalu jangan khawatir akan apa yang kau pakai, karena bunga bakung yang di ladang itu didandani Tuhan, gitu, dirias Tuhan sedemikian indahnya. Bahkan Salomo dalam kemegahannya tidak bisa melebihi keindahan bunga bakung. Saudara pernah melihat bunga bakung ya? Memang kalau saya menyaksikan bakung ya, tanaman yang namanya bakung itu bunganya itu indah saudara. Dan kalau dikatakan Salomo dalam kemegahannya tidak bisa menyamai bunga bakung itu ya tidak bisa, karena itu ciptaan Tuhan kok. Ciptaan Tuhan kalau sama persis dengan bunga bakung itu tidak bisa. Ya, orang sampai sekarang menganggap bunga bakung itu indah. Ya, itu semua bakung yang saya kenal
Ya, ini subjektif sih, tetapi kalau menurut saya semua bunga bakung itu bunganya indah. Nah, lalu Tuhan baru berkata, jangan khawatir tentang makan, minum, pakaian itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi engkau, engkau itu siapa? Orang beriman. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Dikatakan seperti itu. Sehingga kamu tidak perlu khawatir. Nah, sekarang hubungannya kesusahan dengan khawatir. Tentu saja. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena firman Tuhan di bagian lain mengingatkan. Kalau kita merenungkan, susah itu sangat dekat hubungannya dengan khawatir. Iya toh? Orang jadi susah karena khawatir dulu. Ya, sesudah khawatir muncullah kekhawatiran, itu menimbulkan kecemasan, kesusahan semacam itu. Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini ada 2 ayat ini. Ada lagi di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena ia yang memelihara engkau. Nah, jadi firman Tuhan merintahkan, menyatakan supaya segala kekhawatiran kita ini diserahkan kepada Tuhan. Maka saya belajar, sekali lagi saya belajar. Ya, namanya belajar itu bisa terus menerus. Kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan. Kalau sudah itu, sudah, saya belajar, saya lupakan kekhawatiran saya. Lah sudah saya serahkan kok. Kan kekhawatiran sudah tidak menjadi milik saya, tapi saya serahkan menjadi miliknya Tuhan. Gitu. Yang pernah saya alami, kalau saya boleh bersaksi, itu kekhawatiran mengenai istri saya. Saya begitu menikah dapat 1/2 tahun, kemudian istri saya bekerja di luar kota, yang pada waktu itu untuk pergi ke kotanya itu memerlukan naik kendaraan umum sekitar 4 jam. Nah, kan pisah terus itu setiap hari. Kalau pisah itu terus ada pikiran, saudara, wah istriku di sana gimana, istriku gimana, orang kerja pertama kali gajinya kecil, makannya gimana, untuk bayar kos gimana, lalu digodain orang atau tidak. Ada khawatir, saudara, banyak kekhawatiran. Waduh, banyak kekhawatiran. Tapi kemudian saya berdoa, saya belajar, Tuhan, saya menyerahkan kekhawatiran saya ini. Sudah saya serahkan. Sesudah itu silahkan Tuhan memelihara. Nah, itu nanti jadi tenang. Ini bisa diterapkan dalam masalah apapun. Kalau kita punya kekhawatiran yang menimbulkan kesusahan dan kecemasan, serahkan saja kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Dia yang memelihara kita. Sekali lagi ini memang tidak mudah, tapi mari kita sama-sama belajar, saudara ya. Barangkali karena saya tahu lebih dahulu, saya sudah belajar. Walaupun sampai sekarang ini saya merasa belum lulus. Ini sangat tergantung. Saudara mungkin bisa memiliki tingkat keteguhan iman yang lebih dari saya. Lu bisa, enggak masalah itu. Itu tergantung dari orangnya. Orang memiliki iman yang lebih teguh, maka dia akan mudah memanajemeni kesusahan itu ya. Kesusahan itu dimanajemeni. Enggak usah dipikirkan terus-menerus kesusahan itu. Hanya akan menimbulkan kerusakan, kan begitu. Kalau memikirkan kesusahan. Makanya judul renungan ini, hidup memang tidak usah susah. Bagi orang beriman, bahkan nanti sebaliknya, banyak disebutkan bersukacitalah, 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 semacam itu. Jadi bahkan dalam waktu susah harus bisa mengucap syukur. Nah, ini mampu mengucap syukur. Nah, konteksnya kemudian di sini dihubungkan dengan Matius pasal 6 ayat yang ke-33 yang mendahulunya itu. Ya, ayat sebelumnya tadi kita baca ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, yang mendahulunya ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Nah, ini janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kerajaan Tuhan itu perlu dibuktikan kebenarannya, saudara. Ya, saya bisa menjelaskan iman saya, percaya kepada Tuhan Yesus itu tanpa goyah. Oleh anugerah Tuhan, saya mohon terus supaya pemahaman, pengenalan akan Tuhan itu semakin membawa kita, semakin membawa saya dan saudara untuk memiliki iman yang tidak goyah, karena Tuhan itu hanya dapat kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu melalui perenungan. Saya ya mencari, saudara. Tadinya saya enggak ngerti. Saya waktu kecil belajar 2 agama besar, karena orang tua saya terdiri dari 2 agama itu, ya. Nah, lalu saya mencari yang benar yang mana dan seterusnya. Nah, kebenarannya itu perlu dicari. Dan kebenaran itu kalau sudah mendapatkan, setia kepada kebenaran itu. Nah, jadi mencari Tuhan lebih dulu. Ya. Kesusahan ditinggalkan, harus mencari Tuhan. Intinya begitu. Ya, kalau mencari Tuhan, nanti jalan keluar dari kesusahan itu Tuhan yang memberi. Nah, karena itu nilai yang dapat saya ketengahkan melalui perenungan ini adalah kesusahan tidak boleh mendominasi hidup orang beriman. Lebih baik mencari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Bagi orang beriman loh, ya, sekali lagi, kesusahan tidak boleh mendominasi hidup orang beriman. Lebih baik mencari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita menyembah Tuhan dan memohon kepadanya untuk Tuhan menguduskan hati kita supaya kita bisa berdoa, saudara, ya, supaya kita bisa menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada gunanya kami memelihara kesusahan berlarut-larut, bahkan tekanan, tapi Tuhan menyatakan kepada kami supaya kami mencari Tuhan lebih dahulu, mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan Tuhan akan menolong. Dan kami mengucap syukur oleh kesaksian banyak orang secara fakta bahwa benar-benar Tuhan menolong orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak dibiarkannya untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Itu sudah banyak terbukti sekarang ini. Biarlah itu juga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami dalam hidup kami ini bisa mengalami kesusahan, tapi biarlah Tuhan membawa kami mampu mengucap syukur untuk segala yang Tuhan anugerahkan, dan bisa kami adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi kesusahan itu. Sesudah itu tidak boleh membebani pikiran kami. Kami serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa syafaat untuk
khususnya bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Kami terus tekun berdoa untuk Tuhan memberikan kesejahteraan kepada tempat tinggal kami, sehingga kami ada dalam kenyamanan, terus dapat hidup dengan normal, dengan baik, dengan damai sejahtera, dan terus memuliakan nama Tuhan, terus dapat bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang izinkan berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan, terutama dari Tuhan. Dari saudara ini ada yang banyak yang mengalami penderitaan yang masih dirasakan sekarang ini. Kami mohon Tuhan menolong. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah dan Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Baruhum Nainggolan di Kudus. Kami mohon bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang memberi, dan kami mengharapkan umur panjang. Tuhan anugerahkan umur panjang yang disertai sukacita damai sejahtera. Dan sekarang kami juga menyerahkan pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, kemajuan, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur setiap hari boleh mengerjakan semua tugas-tugas kami, bahkan tugas-tugas keluarga dan juga tugas-tugas di kantor maupun di tempat usaha, bahkan juga tugas-tugas pelayanan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga semuanya dapat kami selesaikan dengan lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur setiap hari dengan ini Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan intinya kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, hari Senin sampai hari Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara yang mau mengikuti live streamingnya pada jam-jam tersebut. Juga ada doa pagi, yaitu setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Kalau yang doa pagi temanya membaca seluruh isi kitab suci secara teliti. Karena itu saudara yang mau mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan kitab suci, silahkan mengikuti doa pagi. Kalau saudara terlambat untuk mengikuti pas live streaming, saudara bisa membuka renungan-renungan yang ada setelah tayang, ada di channel kami. Bagi yang sudah memberikan subscribe, lebih mudah mencari channel kami, seperti itu. Jadi demikian, kami sangat mengharapkan bantuan Anda, setidaknya bantuan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, dan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Kami tetap mengharapkan memberikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain di seputaran Anda, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.